I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tugas hukum internasional akan mengambil tema tentang subjek hukum internasional, yang dimana subjek hukum internasional adalah segala sesuatu menurut hukum dapat memilih hak dan kewajiban serta memilih hak untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional antara lain: 1. Negara-negara merupakan subjek hukum internasional penuh menurut Konvensi Montevideo 1949. Kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, juga pemerintahan yang sah atau berdaulat. Pemerintah yang atau negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Next. Yang ke-1, negara-negara merupakan subjek hukum internasional yang penuh menurut Konvensi Montevideo 1949. Kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Subjek hukum internasional. Yang pertama ada negara. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh menurut Konvensi Montevideo 1949. Kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Dan selanjutnya ada kedudukan organisasi internasional. Sebagai subjek hukum internasional kini tidak diragukan lagi dan mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Yang ketiga, Palang Merah Internasional berdudukan di Jenewa dan mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional memiliki ruang lingkup yang terbatas, namun kedudukan Palang Merah Internasional diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi internasional. Mengingat misi Palang Merah Internasional adalah untuk kemanusiaan, organisasi internasional ini independen dan dilaksanakan tanpa intervensi dari negara manapun. 4 adalah Takhta Suci Vatikan. Takhta Suci Vatikan mengutip dari artikel Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Hal tersebut terjadi setelah diadakannya perjanjian antara lain dengan Takhta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 Lateran Charter yang mengembalikan sebidang tanah Roma kepada Takhta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan juga diakui. Pemberontakan. Menurut hukum perang, kelompok pemberontakan dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Individu manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional, masih bersumber dari buku yang sama, diterangkan Mokhtar Kusumaatmadja dalam perjanjian Versailles 1919, memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu mengajukan perkara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional.
when you hurt yourself.